kenapa kita senantiasa harus terus bersyukur kepada Allah SWT, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat kesehatan, juga diberikan nikmat ilmu, sehingga kita bisa berjumpa pada pembelajaran kita yang sekarang ini. Bertemu lagi dengan saya Taufik Akbar, dosen Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Fatahul Mulk Papua. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang pembelajaran yang akan saya lakukan sebentar, di mana pada pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama, di mana pertemuan pertama saya melakukan pembelajaran perkuliahan pada mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan materi pembahasan subjek PMK yang pertama, yaitu latar belakang dan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Nah, jadi dalam pertemuan kedua kali ini saya akan memberikan suatu objek permasalahan kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan melakukan suatu analisis dan juga critical thinking berdasarkan konsep yang mereka sudah dapatkan pada pembelajaran kita pada pertemuan pertama. Kemudian mereka akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan apa yang menurut mereka dapat memecahkan suatu masalah, karena orientasi pada pembelajaran kali ini merupakan dasar atau bagian dari metode pembelajaran problem based learning yang merupakan bagian dari student centered learning. Oke. Jadi untuk itu saya mengharapkan bahwa dengan adanya pembelajaran ini, saya mengharapkan bahwa mahasiswa bisa memberikan suatu bentuk penyelesaian masalah yang dapat dilakukan untuk menganalisis dan juga membuat konsep tentang apa yang terjadi pada objek permasalahan yang sudah diberikan. Oke, tidak usah menunggu lama lagi, silahkan menyimak video berikut dan silahkan menyaksikan. Rekamnya nggak ada suara nanti Pak kalau direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Nggak ada Pak. Jadi kalau ada, jadi doanya yang ulang tahun pada tanggal 15 Maret ya semoga dapat diskon yang banyak-banyak. Jadi pertanyaan saya nih, kalau ada orang yang memakai produk tersebut namanya, ada yang bisa ini menambahkan kira-kira kalau pengertiannya hukum perlindungan konsumen dengan hukum Kalau konsumen? hukum perlindungannya itu ini dia mencakup tentang asas-asas ini dan kaidah yang mengatur itu Pak, yang mengatur dan izin bertanya mengenai hak dasar perlindungan Pak. Oke. Nah, tadi kan dijelaskan 1999, maka setiap para konsumen yang mendapatkan kecurangan atau perlakuan dari pihak pengusaha yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada misalnya nih Pak, saya tinggal di Jayapura dan saya membeli sebuah produk mobil pada showroom di luar Papua. Nomor 8 tahun 1999 memang terdapat badan disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK ya. Sebenarnya undang-undang menyatakan BPSK ini harus didirikan di tiap kota madya atau ibu kota kabupaten. Mana bentuk nyata dari perlindungan hukum konsumen terutama dalam konsumen transaksi jual beli online. Betul ya. Dan Pada dasarnya ketentuan jual beli online itu tetap tunduk pada hukum perjanjian. Ya. Kita kan tahu kalau jual beli itu kan pasti ada suatu perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata ya. Yaitu harus ada kesepakatan
dan kecakapan dari subjek terkait tugas hari ini. Kalian nanti coba kalian bisa lihat di Google Classroom ya. Tugas yang kedua itu masalah studi analisis kasus. Jadi besok berikutnya ya kita akan melaksanakan itu. Diskusi dan tanya jawab terkait objek permasalahan dari studi kasus tersebut. Oke, mungkin pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Oke, jadi terkait pembelajaran kita hari ini, kita akan melaksanakan suatu studi analisis kasus atau tutorial terkait tugas yang akan saya berikan. Itu semua sudah ada di GCR ya. Jadi kalian boleh lihat tugas tersebut. Dan orientasi pembelajaran tugas itu kalian bikin suatu studi analisis kasus dan kalian buat presentasi ya. Yang berikutnya saya akan membagi kelas ya. Jadi membagi kelompok. Oke, silakan kalian berdiskusi. Jadi kita mulai dari waktunya dari sekarang ya. Jadi sampai jam 11. Nanti saya infokan. Silakan. Ini ada juga. Kalau kita mau nuntut gitu ya kan, bisa memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kita bisa ya kalau kayak kurang nyaman, kayak salah ini bisa, kan ada undang-undangnya kan, dalam pasal 4 ayat 3 di mana konsumen itu berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas atas itu sebagai media pengawasan kepada para pihak yang bersengketa online dan resolution atau ODR. Sayangnya tuh penyelesaian sengketa melalui ODR itu yang disebutkan tadi memiliki kelemahan. Satunya 300 lagi. Saya langsung ini untuk pakai undang-undang konsumen. Tapi itu prosesnya lama nih. Itu kan kurang. Ya biar dari pihak Lazada tuh jerah gitu ya kan, walaupun kita bisa mengajukan tuntutan ini karena kita kan sebagai konsumen itu saya bilang merasa apa namanya? Ya. Tadi kan kita udah dijelaskan punya pasal-pasal perlindungan. Jadi mungkin kalau konsumen itu betul-betul nggak terima bisa ajukan. Sudah, saya bilang kalau misalnya dia tidak mau melaporkan karena biayanya cukup banyak gitu ya kan di pengadilan. Ya dia memakai aplikasi ini saja, web ini saja, Media Konsumen.com. Biar dia bertemu langsung sama pelaku perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang alamin. Jadi dia kesalahannya ini sudah ada ya. Permasalahannya sudah ada. Saya merasa tersindir nih. Saya penjual loh. Itu juga ditempuh secara kekeluargaan dan pihak Lazada ini juga memberikan kompensasi bukan hanya voucher kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Teknologi internet, e-commerce atau yang biasa disebut elektronik, dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan. Nah, kecurangan yang dilakukan pelaku usaha juga kerap terjadi pada saat transaksi. Rumusan masalah dari judul ini tuh bagaimana bentuk upaya penyelesaian apa yang dapat dilakukan oleh konsumen. Pasal 9 ayat 1 huruf E yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang pada konsumen tidak jujur untuk menjual produk karena pelaku usaha tidak berniat menjual produk yang diiklankan. Pelanggaran atas ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dituntut melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian sengketa online dispute resolution atau ODR.
Dia penyelesaian kepada para pihak yang bersangkutan, atau alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk modern yang terbentuk dengan kemajuan teknologi. Dalam upaya hukum represif, konsumen yang dibatalkan pesanannya oleh Lazada cenderung tidak ingin membawa perkara pembatalan sepihak ini ke pengadilan. Konsumen.com berperan sebagai online dispute resolution dalam bentuk fasilitas mediasi baik untuk konsumen maupun untuk pelaku usaha. Nah, kesimpulan dari kasus ini, perilaku pembatalan perlindungan konsumen dinilai telah mencederai sebuah perjanjian jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Online dispute resolution menjadi pilihan konsumen ketika dihadapkan dengan kasus ini. Saya ingin bertanya, penyelesaian sengketa alternatif di dalam UPK pasal pertanyakan ialah apakah dasar dari ADR ini hanya mengacu kepada UPK pasal 45 tadi, ataukah ada undang-undang lain yang mempunyai konsep kejelasan dari konsep? Pertanyaan saya yaitu, kemudian hari Pak Ahmad Supriyadi melakukan suatu gugatan ke pengadilan, manakah kedudukan undang-undang yang lebih tinggi, antara hukum perjanjiankah atau hukum perlindungan konsumen? Di sini saya ingin menjawab pertanyaannya Zulkifli langsung. ADR ini tuh dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 yang dinyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit arbitrase. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, saya Lisa Nursayanti, saya akan menjawab pertanyaan dari Wandi Hasan. Namun dalam hal ini lebih mengarah kepada pelanggaran pihak Lazada kepada hukum perlindungan konsumen, karena dalam hukum perlindungan konsumen bersifat umum dan juga memiliki asas keseimbangan di mana bukan hanya mengangkat hak-hak konsumen, tetapi juga memberikan jaminan asas keadilan kepada pelaku usaha rasa dicurigai oleh konsumen. Jadi, kedudukan hukum yang paling tinggi dari UUPK dan hukum perjanjian yang paling tinggi adalah UUPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk saudara Wandi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Sediran teknologi internet tidak hanya dapat memberikan kontribusi besar sini melukiskan tentang aktivitas perdagangan. Nah, di sini kita lanjutkan dalam rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen terhadap kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana cara penyelesaian sengketa pada kasus tersebut. Nah, analisis kasusnya yaitu dalam orientasi hukum yang berlaku pada kasus Ahmad Sufardi, yaitu adanya pelanggaran dari pihak penyedia jasa, di mana pasal 9 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara. Analisis kasus selanjutnya adanya ketidaksesuaian jaminan atau tanggungan, dan ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, pelaku dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa pembayaran ganti rugi hingga pencabutan usaha. Dalam UPK dijelaskan mengenai ketentuan iklan yang tidak diperbolehkan, namun apabila pelaku usaha
pelaku usaha periklanan. Solusi pemecahan kasus. Yang pertama, penyelesaian secara kekeluargaan dapat ditempuh apabila pihak Lazada memberikan UU PK pasal 45 ayat 2 menerangkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, hingga AS dapat menempuh jalur hukum yang dikehendaki menurutnya dapat memberi di mana jalan keluar yang harus ditempuh AS yaitu konsiliasi mediasi. Jadi untuk kesimpulannya, pihak Lazada merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jual beli. Dalam menyelesaikan sengketa kasus permasalahan yang dihadapi, AS dapat ditempuh melalui kekeluargaan dan juga melalui pengadilan dan di luar pengadilan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun. Apakah di antara solusi hukum tersebut bisa dipakai pada jalur hukum melalui litigasi atau semuanya hanya Pertanyaan saya adalah, apakah ada lembaga yang memberikan suatu orientasi pengawasan dalam proses e-commerce yang dilakukan? Baik, untuk pertanyaan dari saudari Desti, yaitu apakah di antara solusi di dalam penyelesaian sengketa namun di dalam penyelesaian sengketa ini tentunya ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh Pak Ahmad dalam mencari keadilan pada kasusnya, di mana ia harus melalui jalur negosiasi, konsultasi, dipakai pada jalur litigasi atau secara pengadilan, yaitu mediasi, karena mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan itu diatur. Pertanyaan dari kelompok 1 yang bernama Saudari Ade Mulyani. Lembaga yang bergerak dalam orientasi pengawasan pada pihak Lazada yaitu pemerintah, di mana dalam hal ini kemudian salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen yang salah satunya dituangkan dalam undang-undang pengadilan dan badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu BPSK. Oke, baik, setelah mendengar semua diskusi yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok, sudah baik dan memuaskan. Dan juga saya melihat dari hasil pemaparan dari saya ada sedikit beberapa tambahan buat kalian terkait kasus yang ada, bahwa orientasi penyelesaian kasus pada kelompok 1 dan juga kelompok 2 sangat sederhana ya, memberikan bentuk penyelesaian dalam bentuk halnya ialah terkait dalam konteks perdata ya. Kalian kurang memberikan perhatian kepada KUA Perdata kalau saya lihat ya. Padahal dalam KUA Perdata pelaku usaha dan konsumen juga tunduk pada ketentuan perjanjian jual beli sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya dalam ranah pidana, kalian juga kurang memberikan orientasi penyelesaian masalah pada KUHP. Padahal di dalam kasus itu pelaku usaha tentunya sudah melanggar ketentuan dan syarat ya yang menjadi kesepakatan perjanjian dengan konsumen sehingga tentunya dapat berpotensi dijerat. Oke. Jadi Kitab Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Terkait Elektronik beserta perubahannya terjadi apabila terdapat berita atau informasi bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE di dalam pengadilan ya. Seperti pertanyaan dari tadi itu, pertanyaannya tadi tentang di luar pengadilan tadi, non litigasi. Pertanyaanku, Pak. Nah, itu pengirim dari Desti. Dan sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ya. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan pada tutorial kali ini yaitu kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan jalan yang mudah, mengapa kita tidak mencari jalan itu? Ya. Apa YLKI ini sebagai lembaga yang berwadah dalam perlindungan konsumen, dia sebagai prakarsa penyusunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam aturan pasal 45 ayat 1 bagian C itu bisa dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Artinya kita bisa melalui jalur damai, ya. Jadi kalau ada bisa jalur damai, kenapa nggak damai aja? Jadi dengan adanya tutorial kali ini, saya harapkan bahwa adik-adik semua bisa menjadi orang yang bisa menganalisis sebuah objek permasalahan dan juga menyelesaikan dengan cara yang
baik ya, dengan cara yang sesuai dengan aturan undang-undang seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya pertemuan berikutnya misalnya kita membahas tentang kasus lagi, saya harapkan mungkin lebih ditambah literaturnya ya. Oke. Baik, Pak. Semua diskusinya sudah bagus, sangat bagus, saya sangat apresiasi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin salah dari tutur kata saya sendiri. Dan apabila ada benarnya, datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa